Pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bisa lancar berbahasa yang bukan bahasa ibunya, tapi dia bisa lancar untuk berbahasa itu? Biasanya seseorang tuh bisa berbahasa yang lain itu kalau dia belajar dari kecil atau belajar dalam rentan waktu yang tertentu, ataupun kalau dia tinggal di di daerah ataupun negara bahasa penutur aslinya, maka dia akan bisa fasih dan of course dia bisa berkomunikasi dalam bahasa itu. Lain pula, kita masuk ke logat Medan, lain pula yang terjadi pada satu orang anak perempuan yang bernama Nur Aini Ismail. Jadi anak perempuan ini tiba-tiba dia nih bisa bahasa Korea dan bahasa Chinese yang dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah tahu bahasa Korea dan bahasa Chinese, tapi tiba-tiba aja bisa. Jadi kisah ini terjadi di negara Malaysia. Oke, jadi anak ini namanya Nur Aini Ismail, dia umurnya 17 tahun, dia sekolahnya kayak SMA gitu, setara dengan SMA kita. Dia tinggal di Besut. Besut itu nama satu daerah. Apa yang terjadi sama Nur Aini Ismail ini? Ternyata dia waktu itu lagi boncengan sama abangnya naik kereta, naik motor. Oke, kalau orang Medan bilangnya kereta. Oke, naik motor, terus jatuhlah dia ditabrak oleh truk dari belakang, terus dia jatuh, cedera, tapi waktu itu dia pakai helm. Jadi kena kepalanya, walaupun kena kepalanya tapi dia pakai helm. Setelah dia mengalami kecelakaan itu, dia dibawa ke rumah sakit dan Nur Aini Ismail ini mengalami koma selama 11 jam. Jadi dia sempat koma 11 jam. Setelah dia koma, setelah dia bangun dari koma itu, hari keempat dokter memutuskan bahwa dia boleh pulang ke rumah. Dia pun pulang ke rumah siang hari, dia tidur siang. Pada pukul 5 sore waktu dia bangun, dia minta air sama ibunya. Dia minta air itu dalam bahasa Korea. Yang ibunya kaget, apaan sih bahasa Korea gitu kan? Ibunya juga nggak tahu itu bahasa, ibunya juga nggak tahu itu adalah bahasa Korea, of course. Terus sampai dia pakai bahasa isyarat. Waktu ditanya dengan bahasa Melayu, dia juga nggak bisa bahasa Melayu. Dia lupa dengan bahasa Melayunya, hanya bisa bahasa Korea dan bahasa Chinese. Jadi waktu mereka nonton film Korea, si Nur Aini Ismail ini dia bisa translate sesuai dengan apa yang dituturkan di dalam film itu. Nah, ternyata dia itu akhirnya bisa bahasa Melayu, tapi dia tidak bisa bahasa Melayu Klate. Klate itu Kelantan. Jadi dia ini kan posisinya di Kelantan. Kalau logat Kelantan itu berbeda gitu. Jadi mereka kayak punya logat sendiri, kayak kita logatnya Medan. Dia nggak bisa pakai logat Kelantan itu, dia pakai logat bahasa baku Malaysia. Jadi logat bahasa baku Melayu. Jadi gimana dia bisa bahasa Melayu? Ternyata dia kayak ada pakai waktu juga, kita nggak ngerti, nggak bisa masuk ke nalar pikiran. Kalau dia misalnya dia udah tidur gitu, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau misalnya dia tidur, dia bangun, dia nggak bisa pakai bahasa Melayu, dia hanya bisa bahasa Korea sampai jam 11 pagi. Setelah jam 11 pagi barulah dia bisa berbahasa Melayu kembali. Kalau misalnya dia tidak tidur setelah sholat subuh, maka dia bisa berbahasa Melayu seterusnya. Aneh. Dibawa ke tempat tradisional juga nggak tahu jawabannya, dibawa ke tempat ke dokter juga nggak tahu. Jadi ini kayak masih tanda tanya. Dan Nur Aini Ismail ini dia punya, kalau misalnya selepas maghrib, sehabis maghrib, dia sakit kepala yang berlebihan gitu. Dan apakah ini hanya terjadi, kisah-kisah ini apakah hanya terjadi di satu kisah ini di Malaysia? Bukan. Ternyata kisah ini banyak kisah serupa yang terjadi kepada orang-orang lain di dunia yang dia bisa bahasa lain. Ada orang Australia juga seperti itu, dia habis kecelakaan koma, tiba-tiba dia bisa bahasa Mandarin. Dan ini lagi diteliti, mungkin ada jawabannya, mungkin tidak ada jawabannya. Otak ini mungkin hanya sedikit 20% yang diketahui oleh manusia, yang selainnya nggak diketahui manusia, dan of course ada satu lagi kekuatan yang lebih di atas, right? So this is only for info, follow for more.